Oke, saya pada malam hari ini pengen bicara tentang suatu artikel di media sosial ya, bahwa menurut peneliti UI, bahwa lulusan S2 dan S3 di Indonesia berjumlah 6.000 orang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi beritanya itu sangat bombastis ya, jadi memancing reaksi para netizen bahwa kan S2 dan S3 itu berpikirnya logis ya, jadi harusnya cepat dong mendapatkan pekerjaan. Kemudian apa sih namanya menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tapi kalau kita lihat dari statistik tahun 2023 bahwa angka lulusan S2 dan S3 itu dijumlah sebesar 0,4 atau 0,5% dari jumlah penduduk Indonesia yang sekarang berjumlah 277 juta, itu sekitar 950 sampai 1.100.000 ya. Nah, kalau saya hitung 6.000 dibanding 950.000, itu angkanya hanya 0,6% ya. Berarti 90,3% itu, 99,3% itu tidak menganggur ya. Jadi memang kita hanya melihat hanya yang menganggurnya aja, tapi yang bekerjanya itu tidak ya. Makanya kita harus proporsional melihat data bahwa yang lebih banyak bekerjanya itu lebih banyak dibanding yang menganggur ya. Jadi kita pakai perbandingan aja, 0,6 dibanding dengan 99,3% tidak menganggur. Nah, itulah pentingnya kita mempunyai pendidikan dan mempunyai keahlian. Nah, di satu berita lagi yang kemarin nih, di IG lah kalau nggak salah, di Feeds atau di Reels ya, ada seorang pemandu acara di panggung, di depannya itu banyak sarjana-sarjana dan akademisi ya, bilang, minimal kalau S3 itu kalian nggak bakal miskin ya, atau bapak ibu nggak bakal miskin. Ditanya satu tuh, apakah ibu S3 miskin? Apakah bapak S3 miskin? Ternyata mereka tidak menjawab iya gitu ya. Jadi tidak kok tidak. Nah, itulah makanya pendidikan wajib kita kejar walaupun dengan susah payah ya. Karena di agama saya nih yang beragama Islam, pendidikan itu adalah wajib dituntut bagi orang yang seorang mukmin ya, seorang Islam gitu. Dan belajar pun harus dari mulai lahir sampai ke kita meninggal gitu. Jadi memang terus belajar tiap hari, walaupun usia sudah kepala 4, kepala 5, kepala 6 gitu ya. Jadi nggak ada larangan. Selagi masih ada sempat waktu, selagi masih ada biaya, kita harus belajar terus. Ada satu lagi di Tweets ya, saya baca tadi, seorang ibu usia seperti saya lah gitu ya, di atas saya gitu, punya anak yang masuk ITB, teknik perminyakan, dia langsung dapat bekerja di perusahaan minyak ya, karena dia mungkin ITB itu jaminan, jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Nah, itulah kenapa bisa masuk ITB, karena jago ya, jago ngerjain soal. Kenapa dia ngerjain soal jago? Karena dia fokus dalam belajar. Jadi nggak ada distraksi alias gangguan yang mengakibatkan dia kurang nilainya. Ya mungkin rezeki itu nggak hanya mendapatkan pendidikan ya atau gelar ya, cuman rata-rata yang eh, berpendidikan itu tidak susah-susah amat lah hidupnya. Itu tandanya bahwa dia berpikir gimana cara mendapatkan nilai, bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara mendapatkan koneksi yang bagus. Nah, mungkin yang lulusan atau ITBI tadi perminyakan itu, dia sebelum lulus sudah mendapatkan perhatian dari dosennya atau dari alumni yang bekerja di Pertamina, kemudian di Exxon Mobil, Chevron gitu kan. Hanya karena butuh SDM, direkrut lah. Tuh, bagi kita semua nih, kalau misalkan kita lagi males belajar, ya seperti saya juga seorang mahasiswa juga ya, walaupun berusia 45 tahun.
yakinlah ilmu yang kita pelajari itu nggak akan rugi dipergunakan di masa depan. Jadi bagi siapa yang mau menuntut ilmu, menurut Allah juga ya dalam surat Al-Mujadalah ayat 3 ayat 11 kalau nggak salah, setiap orang yang beriman dan percaya bahwa ilmu itu akan mengangkat derajat kita beberapa derajat gitu ya. Jadi eh, kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Nah, jadi kembali lagi ke statistik angka 6.000 lulusan S2 dan S3 itu menganggur, itu jangan hanya dilihat dari 6.000-nya aja, tapi hampir 900.000 orang itu bekerja ya. Jadi kalau misalkan kalian sadar bahwa kalian tidak eh, gampang mendapatkan pekerjaan, mungkin karena ilmunya kurang. Mungkin kalau kalian sadar bahwa kok hidup begini-gini aja, karena memang tidak belajar gitu. Kalau kalian yang sudah mendapatkan kesempatan belajar, manfaatkanlah waktu sebaik mungkin untuk konsentrasi belajar dan tingkatkan prestasi. Karena nanti orang akan melihat, ini orang sungguh-sungguh apa enggak nih dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Nah, jadi di agama pun kita harus disuruh untuk menuntut ilmu terus, walaupun capek, sisihkan rezeki, sisihkan waktu. Insya Allah derajat kita akan naik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian bincang-bincang malam ini tentang karir dan pendidikan. Terima kasih.